Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang ruang lingkup manajemen kurikulum dan pembelajaran yang akan dipresentasikan oleh Azifa, Sinta, dan Mas Guntur. Untuk yang pertama akan dipresentasikan terlebih dahulu oleh Azifa. Yang pertama, ruang lingkup manajemen kurikulum dan pembelajaran ada 6. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga supervisi, yang keempat pemantauan dan penilaian, yang kelima perbaikan, dan yang keenam desentralisasi dan sentralisasi pendidikan. Yang pertama perencanaan manajemen kurikulum dan pembelajaran. Perencanaan adalah pedoman yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan, media penyampaian, tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga, sarana yang diperlukan, sistem kontrol, dan evaluasi untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan dibagi dua, ada di tingkat pusat dan di tingkat sekolah. Tingkat pusat meliputi tujuan pendidikan, bahan pembelajaran. Dalam tujuan pendidikan terdapat tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Bahan pembelajaran dari pusat kemudian diserahkan kepada sekolah dalam bentuk garis-garis besar program pengajaran atau GBPP. Perencanaan ini harus dilakukan oleh sekolah. Selanjutnya yakni pelaksanaan manajemen kurikulum dan pembelajaran. Untuk pelaksanaan ini ada di tingkat sekolah dan tingkat kelas. Untuk yang pertama di tingkat sekolah ini, dalam hal ini langsung ditangani oleh kepala sekolah. Jadi selain itu bertanggung jawab supaya kurikulum itu dapat terlaksanakan di sekolah. Dia juga berkewajiban melakukan kegiatan yakni menyusun kalender akademik yang akan berlangsung di sekolah dalam 1 tahun. Kemudian penyusunan jadwal pelajaran itu dalam 1 minggu, pengaturan tugas dan kewajiban guru, dan lain-lain yang berkaitan dengan usaha untuk mencapai tujuan kurikulum. Untuk yang kedua yakni pelaksanaan kurikulum tingkat kelas, yang dalam hal ini dibagi dan ditugaskan langsung kepada guru. Untuk pembagian tugas ini tuh meliputi yang pertama ada kegiatan dalam bidang proses belajar mengajar, yang kedua pembinaan kegiatan ekstrakurikuler yang berada di luar ketentuan kurikulum sebagai penunjang tujuan sekolah. Untuk yang ketiga yakni kegiatan bimbingan belajar yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang berada dalam diri siswa dan membantu siswa dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, supervisi pelaksanaan kurikulum. Supervisi atau pemantauan kurikulum adalah pengumpulan informasi berdasarkan data yang tepat, akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan kurikulum dalam jangka waktu tertentu oleh pemantau ahli untuk mengatasi permasalahan dalam kurikulum. Pelaksanaan kurikulum ini di dalam pendidikan itu harus dipantau untuk meningkatkan efektivitasnya. Pemantauan ini dilakukan supaya kurikulum itu tidak keluar dari jalur. Oleh sebab itu, seorang ahli itu menyusun kurikulum itu harus memantau pelaksanaan kurikulum mulai dari perencanaan sampai dengan mengevaluasinya. Jadi secara garis besar, pemantauan kurikulum itu bertujuan untuk mengumpulkan seluruh informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah. Dalam tataran praktisnya itu, pemantauan kurikulum itu memuat beberapa aspek, yakni yang pertama pada peserta didik. Pada peserta didik itu dengan mengidentifikasi pada cara belajarnya, prestasi belajar, motivasi belajar, keaktifan, kreativitas, hambatan, dan kesulitan yang dihadapi. Yang kedua yakni pada tenaga pengajar, yakni dengan memantau pada pelaksanaan tanggung jawab, kemampuan kepribadian, kemampuan kemasyarakatan, kemampuan profesional, dan loyalitas terhadap atasan. Yang ketiga yakni media pengajaran. Jadi dengan melihat pada jenis media yang digunakan, cara penggunaan media, pengadaan media, pemeliharaan, dan perawatan media. Yang keempat yakni prosedur penilaian, yakni instrumen yang dihadapi siswa, pelaksanaan penilaian, dan pelaporan hasil penilaian. Dan yang terakhir yakni jumlah lulusan, yaitu untuk kategori, jenjang, jenis kelamin, kelompok usia, dan kualitas kemampuan lulusan. Ya, selanjutnya adalah penilaian kurikulum. Penilaian kurikulum atau evaluasi kurikulum merupakan bagian dari sistem manajemen. Evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk penentuan keputusan mengenai kurikulum apakah akan direvisi atau diganti. Di sini, menurut R. Ibrahim 2004, model evaluasi kurikulum secara garis besar digolongkan ke dalam 4 rumpun model, yaitu yang pertama measurement, congruence, illumination, dan educational system evaluation.
Ya, yang pertama adalah measurement. Di sini, evaluasi pada dasarnya adalah pengukur siswa untuk mengungkapkan perbedaan individual maupun kelompok. Kemudian yang kedua, congruence. Evaluasi pada dasarnya merupakan pemeriksaan kesesuaian atau congruence antara tujuan pendidikan dan hasil belajar yang dicapai. Kemudian untuk melihat sejauh mana perubahan hasil pendidikan yang telah terjadi. Kemudian yang ketiga ada illumination. Evaluasi pada dasarnya merupakan studi mengenai pelaksanaan program karena pengaruh faktor lingkungan, kebaikan dan kelemahan program, serta pengaruh program terhadap perkembangan hasil belajar. Yang terakhir di sini educational system evaluation. Evaluasi pada dasarnya adalah perbandingan antara performa setiap dimensi program dan kriteria yang akan berakhir dengan deskripsi dan judgment. Yang selanjutnya adalah perbaikan manajemen kurikulum dan pembelajaran. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, kurikulum bersifat dinamis. Jadi kurikulum tidak bisa bersifat selalu statis, tetapi akan senantiasa berubah dan bersifat dinamis. Hal ini dikarenakan kurikulum itu sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan yang menuntutnya pada melakukan penyesuaian supaya dapat memenuhi permintaan. Permintaan itu baik dikarenakan adanya kebutuhan dari siswa serta kebutuhan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan. Kemudian untuk perbaikan kurikulum intinya adalah dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat disoroti dari 2 aspek, proses dan produk. Kriteria proses menitik beratkan pada efisiensi pelaksanaan kurikulum dan sistem instruksional, sedangkan kualitas produk melihat pada tujuan pendidikan yang hendak dicapai dan output kelulusan siswa. Kemudian di sini berkaitan dengan prosedur perbaikan kelompok komponen sumber daya manusiawi seperti administrator, pemilik sekolah, kepala sekolah, guru-guru, siswa, serta masyarakat sangat berperan besar. Tanggung jawab masing-masing harus dirumuskan secara jelas. Selain itu, aspek evaluasi juga harus dikaji sejak awal perencanaan program perbaikan kurikulum. Dengan evaluasi yang tepat dan data informasi yang akurat akan sangat diperlukan dalam membuat keputusan kurikulum dan instruksional. Oke, yang selanjutnya atau yang terakhir di sini adalah sentralisasi dan desentralisasi kurikulum dan pembelajaran. Menurut ekonomi manajemen, sentralisasi adalah memusatkan semua wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di suatu puncak pada sebuah struktur organisasi. Di sini sentralisasi banyak digunakan pemerintah sebelum otonomi daerah. Kelemahan sistem sentralisasi adalah di mana sebuah kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama. Kemudian dalam desentralisasi manajemen kurikulum dan pembelajaran di sini merupakan kita definisinya dulu dari desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada orang-orang pada level bawah. Jadi dalam kelebihan sistem ini adalah sebagian keputusan dan kebijakan yang ada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat. Namun kekurangan sistem ini adalah pada daerah khusus. Euforia yang berlebihan di mana wewenang itu hanya menguntungkan pihak tertentu atau golongan serta dipergunakan untuk mengeruk keuntungan para oknum atau pribadi. Sistem pendidikan yang sentralistik yang mematikan kemampuan berinovasi tentunya tidak sesuai dengan pengembangan suatu masyarakat demokrasi terbuka. Oleh sebab itu, desentralisasi pendidikan berarti lebih mendekatkan proses pendidikan kepada rakyat yang sebagai pemilik pendidikan itu sendiri. Rakyat harus berpartisipasi di dalam pembentukan social capital tersebut. Ikut sertanya rakyat di dalam penyelenggaraan pendidikan dalam suatu masyarakat demokrasi berarti pula rakyat ikut membina lahirnya social capital dari suatu bangsa. Sekian presentasi dari kami hari ini. Jika terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Jika terdapat pertanyaan, silakan kirim pertanyaan tersebut via grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.